Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis backsharing dataset yang beranggotakan saya sendiri, Vina Lestari, Ignatius David, dan Mona Ramadhani. Dengan materinya yang pertama itu definisi permasalahan, kedua tujuan proyek, ketiga telahan data, statistik, atau exploratory data analysis. Langsung saja ke definisi permasalahan. Latar belakang. Sistem bike sharing adalah generasi baru dari penyewaan sepeda tradisional, di mana seluruh proses mulai dari membership, rental, hingga return dilakukan secara otomatis. Pengguna dapat dengan mudah menyewa sepeda dari satu lokasi dan mengembalikannya di lokasi lain. Posisi kedatangan tercatat secara eksplisit dalam sistem ini. Fitur ini menjadikan sistem bike sharing sebagai jaringan sensor virtual yang dapat digunakan untuk memantau mobilitas di kota. Identifikasi permasalahan. Data yang dikumpulkan dari sistem bike sharing sebenarnya mencerminkan dinamika mobilitas masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca, musim, hari kerja, dan jam penggunaan. Namun tanpa analisis yang tepat, informasi tersebut hanya menjadi sekumpulan angka tanpa makna. Identifikasi dan pemahaman lebih dalam terhadap pola-pola penggunaan sepeda serta faktor-faktor yang memengaruhinya diperlukan dalam merancang sistem transportasi yang lebih responsif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Asumsi awal. Data yang digunakan berasal dari bike sharing dataset tahun 2011 sampai 2012 yang sudah melalui proses pengumpulan dan normalisasi dengan baik. Data tersebut dianggap lengkap, valid, dan mewakili pola penggunaan sepeda di wilayah Washington DC selama periode tersebut. Diasumsikan pula bahwa faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan transportasi atau kejadian khusus yang tidak tercatat dalam dataset tidak berpengaruh signifikan terhadap pola penggunaan sepeda. Analisa kebutuhan. Untuk melakukan analisis dan pemodelan data dibutuhkan data. Yang pertama itu waktu, yaitu tanggal, jam, musim. Kedua, kondisi cuaca, yaitu temperatur, kelembapan, dan kecepatan angin. Ketiga, itu jumlah peminjaman sepeda, kasual, dan terdaftar. Diperlukan pula perangkat lunak analisis data seperti Python dan pustaka pendukung untuk proses exploratory data analysis atau EDA dan pemodelan regresi. Metode statistik dan algoritma regresi harus dipilih untuk menguji pengaruh faktor lingkungan terhadap jumlah peminjaman sepeda. Data tersebut nantinya memerlukan pengolahan awal seperti data cleansing, data preparation, fitur engineering, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan data untuk melakukan pemodelan klasifikasi. Algoritma klasifikasi diperlukan untuk pengujian model seperti gambar di samping. Itu data source, itu KGL dataset dengan format CSV. Kemudian exploratory data analysis EDA, statistik deskriptif, visualisasi tren, dan korelasi sederhana. Terakhir itu insight dan visualisasi, yaitu pola peminjaman, pengaruh musim dan cuaca, pengaruh waktu, dan perbedaan penggunaan kasual versus terdaftar. Batasan proyek. Proyek ini hanya menganalisis data pada skala waktu harian dan jam selama 2 tahun, yaitu 2011 sampai 2012 di Washington DC. Sehingga hasilnya mungkin tidak berlaku untuk daerah atau periode waktu lain. Faktor eksternal di luar dataset, seperti promosi sepeda, perubahan harga, atau kejadian luar biasa tidak dianalisis karena keterbatasan data. Fokus proyek ini adalah pada analisis deskriptif dan regresi sederhana tanpa pengembangan model prediksi lanjutan atau klasifikasi kompleks. Proyek ini juga tidak memasukkan data transportasi lain sebagai pembanding. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan proyek. Adapun tujuan bisnis dari proyek ini, yaitu pertama, mengeksplorasi pola peminjaman sepeda dari dataset bike sharing berdasarkan faktor waktu, yaitu jam, hari, musim, lalu kondisi cuaca dan tipe pengguna, yaitu kasual, tes terdaftar. Yang kedua, tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku penggunaan sepeda sebagai salah satu solusi transportasi alternatif di perkotaan. Adapun measurable outcomes atau business kriterianya, yang pertama, visualisasi pola peminjaman sepeda berdasarkan waktu,
cuaca, dan musim. Yang kedua, identifikasi perbedaan perilaku antara pengguna kasual dan pengguna terdaftar. Ketiga, temuan korelasi sederhana antara variabel lingkungan dan jumlah peminjaman sepeda. Keempat, penyajian insight untuk mendukung pengambilan keputusan awal oleh pemangku kebijakan transportasi. Selanjutnya adalah telaahan data statistik atau exploratory data analysis. Adapun dataset yang dibagi dari beberapa pertanyaan, data mengenai apa? Proses penyewaan sepeda sangat terkait dengan kondisi lingkungan dan musiman. Misalnya, kondisi cuaca, presipitasi, hari dalam minggu, musim, jam dalam hari, dan lain-lain dapat mempengaruhi perilaku penyewaan. Dataset inti berkaitan dengan log historis 2 tahun yang mencakup tahun 2011 dan 2012 dari sistem Capital Berkshire, Washington DC, USA. Apa nama filenya? Terdapat 2 file. Yang pertama, how.csv, yaitu jumlah penyewaan sepeda yang teragregasi berdasarkan jam, dengan catatan 17.379 jam. File yang kedua, day.csv, jumlah penyewaan sepeda yang teragregasi berdasarkan hari, dengan catatan 731 hari. Sumber data dari mana? Sumber data bike sharing dataset berasal dari Kaggle, yaitu sebuah platform yang menyediakan berbagai dataset untuk keperluan analisis data dan pembelajaran mesin. Jumlah baris atau record dan kolom atau atribut berapa? Data terdiri dari 17.379 baris untuk dataset yang teragregasi per jam dan 731 baris untuk dataset yang teragregasi per hari. Terdapat 12 kolom dalam dataset file hour.csv dan 11 kolom dalam dataset file day.csv. Karena kolom HR tidak ada di day.csv. Baik file hour maupun file day memiliki kolom-kolom berikut, kecuali HR yang tidak tersedia di file day. Berikut tabelnya. Yang pertama ada instant untuk indeks catatan, lalu DTA day untuk tanggal, season untuk musim. Terdapat beberapa angka angka 1 untuk menunjukkan musim semi, 2 musim panas, 3 musim gugur, dan 4 musim dingin. Lalu YR untuk tahun dengan angka 0 itu 2011 dan angka 1 2012. Lalu ada MMTH untuk menunjukkan bulan 1 sampai 12. Lalu HR itu untuk jamnya dari 0 sampai 23. Lalu ada holiday untuk menunjukkan apakah hari cuaca adalah hari libur atau tidak. Lalu weekday menunjukkan hari dalam minggu. Working day menunjukkan jika hari tersebut bukan akhir pekan atau hari libur adalah 1. Jika tidak, 0. Lalu weather sheet, angka 1 yaitu cerah, beberapa awan, sebagian berawan. Angka 2, kabut plus berawan, kabut plus awan pecah, kabut plus beberapa awan. Yang ketiga, salju ringan, hujan ringan plus petir plus awan terpecah, hujan ringan plus awan terpecah. Angka 4, hujan deras plus es plus petir plus kabut, dan salju plus kabut. Lalu, TMP, yaitu suhu yang dinormalisasi dalam Celsius, yang nilainya dibagi dengan 41. Lalu, temp, suhu yang dinormalisasi berdasarkan rasa dalam Celsius, nilainya dibagi 50. Lalu ada hum, untuk kelembaban yang dinormalisasi, yang nilainya dibagi dengan 100. Lalu wind speed, kecepatan angin yang dinormalisasi, nilainya dibagi dengan 67. Lalu casual, menunjukkan jumlah pengguna casual. Registered, menunjukkan jumlah pengguna terdaftar. CNT, yaitu jumlah total sepeda yang disewa, termasuk casual dan terdaftar. Berikut gambar jumlah baris dan kolom pada dataset day, dan di bawahnya gambar jumlah baris dan kolom pada dataset hour. Lalu diminta menunjukkan jenis data tiap kolom, kuantitatif atau numerikal, discrete atau continue, kualitatif atau kategorikal, nominal atau ordinal, bersifat unik atau tidak. Dari gambar di samping yang merupakan output day_df.info, dataset terdiri dari 731 baris dan 16 kolom dengan semua nilai terisi lengkap atau non-null.
Secara umum, tipe data yang digunakan hampir sama dengan dataset hour_df. Kolom instan berperan sebagai ID unik yang baris dan bertipe integer, sehingga bersifat kuantitatif diskrit dan unik. Kolom data array bertipe objek karena berisi data tanggal, bersifat kualitatif nominal, dan juga unik pada setiap baris. Kolom-kolom seperti season, year, MTH, holiday, week, date, integer, dan merepresentasikan kategori tertentu, sehingga termasuk data kualitatif, baik ordinal maupun nominal seperti holiday. Kolom temp, attempt, home, dan wind speed merupakan data hasil pengukuran dan bertipe float, sehingga termasuk kuantitatif kontinu. Sedangkan kolom casual, registered, dan CNT bertipe integer yang menunjukkan jumlah pengguna sehingga termasuk kuantitatif diskrit. Lalu berdasarkan output hour_df.info pada gambar, dataset memiliki 17 kolom dan 17.379 baris tanpa data nol. Secara jenis data, kolom-kolom seperti instan, season, year, MNTH, HR, holiday, weekday, working day, winter shift, casual, registered, dan CNT bertipe integer dan termasuk dalam data kuantitatif diskrit karena merepresentasikan kategori atau jumlah yang tidak pecah. Kolom temp, attempt, home, dan wind speed bertipe float dan merupakan data kuantitatif kontinu karena berupa hasil pengukuran yang bisa bernilai pecahan. Sementara itu, kolom data array bertipe objek yang menunjukkan format tanggal dan bersifat kualitatif nominal. Beberapa kolom seperti season, MNTH, HR, weekday, dan weather sheet bersifat kategorikal ordinal karena memiliki urutan tertentu. Sedangkan holiday dan working day merupakan kategorikal nominal karena hanya menunjukkan ya atau tidak. Kolom instan dan data array bersifat unik. Nah, sebelum dilakukan analisis yang lebih lanjut, dilakukan pembersihan data awal atau yang disebut dengan data cleansing, yaitu berupa konversi kolom data array dari tipe objek ke format waktu datetime 64 agar dapat digunakan untuk analisis berbasis waktu, yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya masuk kepada analisis kebutuhan data. Untuk mendukung tujuan proyek yang berfokus pada identifikasi pola peminjaman sepeda, pengaruh cuaca dan musim, pengaruh waktu, serta perbedaan perilaku penggunaan casual dan terdaftar, maka perlu dilakukan seleksi terhadap kolom-kolom yang paling relevan dari dataset. Terdapat dua gambar yaitu yang menunjukkan day dan hour. Berikut tabelnya. Terdapat kolom kategori analisis dan alasan diperlukan. Kolom data array termasuk kategori analisis pola peminjaman. Mengapa diperlukan? Yaitu untuk menunjukkan tanggal pencatatan, berguna untuk analisis tren harian dan musiman. Kolom CNT merupakan kategori pola peminjaman untuk total sepeda yang disewa menjadi variabel utama dalam analisis dan pemodelan. Kolom season termasuk kategori pengaruh musim dan cuaca, diperlukan untuk menunjukkan musim dalam setahun berkaitan dengan kecenderungan bersepeda. Kolom weather sheet termasuk kategori pengaruh musim dan cuaca untuk menjelaskan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi keputusan menyewa sepeda. Kolom temp kategori pengaruh musim dan cuaca yang diperlukan untuk suhu lingkungan berpengaruh terhadap kenyamanan dan jumlah peminjaman. Attempt kategori analisis pengaruh musim dan cuaca diperlukan untuk representasi suhu berdasarkan persepsi pengguna bisa lebih relevan dari temp. Kolom home kategori pengaruh musim dan cuaca diperlukan untuk tingkat kelembapan memengaruhi kenyamanan saat bersepeda. Wind speed pengaruh musim dan cuaca diperlukan untuk kecepatan angin tinggi dapat menghambat aktivitas bersepeda. Kolom YR dan kategori pengaruh waktu diperlukan untuk melihat tren perubahan penggunaan antar tahun. Selanjutnya kolom MNTH kategori pengaruh waktu diperlukan untuk membantu melihat variasi penggunaan berdasarkan bulan. Kolom weekday dan kategori pengaruh waktu untuk membandingkan aktivitas sewa antara hari kerja dan akhir pekan. Working day kategori pengaruh waktu untuk memisahkan hari kerja dari hari libur untuk analisis pola penggunaan. Kolom HR kategori pengaruh waktu diperlukan untuk memberi gambaran aktivitas per jam, terutama jam sibuk. Kolom casual dan kategori perbedaan casual fast terdaftar diperlukan menunjukkan jumlah pengguna tidak terdaftar digunakan untuk bandingan segmen. Kolom registered
dan kategori perbedaan kasual versus terdaftar diperlukan untuk menunjukkan jumlah pengguna terdaftar sebagai perbandingan perilaku dengan kasual. Selanjutnya, analisis statistik deskriptif. Berikut ini adalah hasil deskriptif statistik dari masing-masing kolom pada dataset day_df_subset dan hour_df_subset yang mencakup nilai min, max, rata-rata, standar deviasi, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dengan keterangan sebagai berikut. Min merupakan nilai terkecil dari kolom. Max, nilai terbesar dari kolom. Min atau rata-rata merupakan nilai rata-rata seluruh data pada kolom. TD, itu standar deviasi, merupakan ukuran sumberan data dari rata-rata. 25% atau kuartil 1, yaitu 25% data bernilai di bawah di titik ini. 50% atau kuartil 2, atau disebut median, yang merupakan nilai tengah data. 75% atau kuartil 3, yaitu 75% data bernilai di bawah titik ini. Terdapat gambar pada file day. Yang pertama, kolom CNT. Jumlah total sepeda yang disewa per hari memiliki nilai minimum sebesar 22 dan maksimum 8.714 dengan rata-rata 4.504. Kuartil 1 berada pada angka 3.152. Kuartil 2 atau mediannya sebesar 4.548 dan kuartil 3 sebesar 5.956. Ini menunjukkan bahwa setengah dari hari dalam set 2 tahun memiliki jumlah peminjaman antara 3.152 hingga 5.956 sepeda. Nilai standar deviasi sebesar 1.937 mengindikasikan variasi yang cukup besar antar harinya. Kedua, kolom weather sheet. Kolom ini merepresentasikan musim dengan angka 1 semi, 2 panas, 3 gugur, dan 4 dingin, dengan nilai minimum 1 dan maksimumnya 4. Rata-rata sebesar 2,50 menunjukkan distribusi musim yang relatif merata. Kuartil 1 berada di musim kedua, kuartil 2 juga musim ketiga, dan kuartil 3 di musim keempat. Standar deviasi sebesar 1,11 menunjukkan adanya distribusi yang cukup seimbang antar musimnya. Ketiga, kolom YR. Kolom ini menunjukkan tahun pengamatan di mana angka 0 mewakili tahun 2011 dan angka 1 mewakili tahun 2012. Nilai rata-rata sebesar 0,50 menandakan bahwa data terbagi rata antara kedua tahun. Karena kolom ini hanya berisi dua nilai, yaitu 0 dan 1, maka nilai kuartil 1, median, dan kuartil 3 berada tepat di antara dua angka tersebut dan tidak memberikan informasi tambahan yang berarti. Penyebaran data juga seimbang seperti terlihat dari standar deviasi sebesar 0,500. Selanjutnya, pada file hour, pertama ada kolom CNT. Kolom ini menunjukkan jumlah total sepeda yang disewa dalam 1 jam. Nilainya berkisar antara 1 minimalnya hingga 977 dengan maksnya. Lalu rata-ratanya sekitar 189. Sebagian besar nilai berada dalam rentang 40, yaitu kuartil 1, hingga 281 sebagai kuartil 2, dengan nilai tengahnya 142. Nilai standar deviasi sekitar 181 menunjukkan bahwa jumlah peminjaman per jam sangatlah bervariasi. Kedua, kolom HR. Kolom ini menunjukkan jam dalam sehari dari jam 0 minimalnya sampai jam 23 maksimalnya. Rata-rata sekitar 11,5, artinya peminjaman cenderung banyak di pertengahan hari. Nilai kuartil 1 adalah 6, median atau kuartil 2-nya adalah 12, dan kuartil 3 adalah 18. Kuartil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peminjaman terjadi antara jam 6 pagi hingga 6 sore. Standar deviasi 6,91 menunjukkan sebaran peminjaman cukup luas sepanjang harinya. Yang ketiga, kolom kasual. Kolom ini menunjukkan jumlah penyewa tidak terdaftar per jamnya. Rata-rata 35, minimum 0, dan maksimum 367. Kuartil satunya 4, yang berarti 25% dari jam hanya memiliki 4 peminjaman atau kurang. Mediannya adalah 17, yang berarti separuh dari seluruh jam memiliki jumlah peminjaman 17 atau kurang. Kuartil 3 adalah 48 yang menunjukkan bahwa 75% jam memiliki peminjaman di bawah angka tersebut. Nilai standar deviasi 49,3 menunjukkan bahwa perilaku penggunaan kasual lebih bervariasi. Lalu analisis korelasi yang dapat dilihat dari gambar yang merupakan tampilan korelasi antar kolom-kolom dalam bentuk matriks korelasi.
Diminta tampilan atau visualisasi korelasi dalam bentuk diagram heat map dan kolom-kolom dengan korelasi yang cukup kuat yang dengan menunjukkan semakin panas atau merah warnanya, maka semakin tinggi korelasinya. Semakin gelap, maka semakin rendah korelasinya. Berikut diagram heat map pada file day dan file hour. Kita masuk file day. Berdasarkan heat map korelasi pada dataset day, terlihat bahwa kolom CNT yang merupakan jumlah total sepeda yang diseluruhkan hari memiliki korelasi yang sangat kuat dengan registered bernilai 0,95 dan casual bernilai 0,67. Ini menunjukkan bahwa jumlah peminjaman total paling banyak dipengaruhi oleh pengguna terdaftar dan juga oleh pengguna casual dalam porsi yang lebih kecil. Korelasi sedang juga terlihat antara CNT dengan temp dan ATEM yang masing-masing bernilai 0,63, menandakan bahwa suhu aktual maupun yang dirasakan turut mendorong aktivitas penyewaan. Di sisi lain, atribut wind speed dan HAM memiliki korelasi rendah terhadap CNT, yang berarti kelembapan dan kecepatan angin tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan pengguna dalam menyewa sepeda. Lalu pada hour, berdasarkan heat map korelasi pada dataset hour, terlihat bahwa CNT memiliki korelasi sangat tinggi dengan registered dan casual, serta korelasi sedang dengan temp dan ATEM. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah peminjaman paling dipengaruhi oleh jumlah pengguna, terutama pengguna terdaftar, serta suhu lingkungan. Sebaliknya, atribut seperti HAM yang menunjukkan kelembapan dan wind speed memiliki korelasi rendah terhadap CNT, sehingga tidak terlalu berpengaruh dalam pola peminjaman. Korelasi hampir sempurna antara temp dan ATEM juga mengindikasikan bahwa keduanya sangat berkaitan dengan representasi suhu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya tampilan tiap-tiap kolom dengan korelasi yang cukup kuat dalam masing-masing histogram dan arti makna dari masing-masing histogram tersebut. Nah, pada dataset day, untuk memperkuat analisis korelasi pada dataset day, ditampilkan histogram dari kolom-kolom yang memiliki korelasi cukup kuat terhadap CNT, yaitu registered, casual, temp, dan attempt. Nah, histogram ini menggambarkan distribusi frekuensi nilai dari masing-masing kolom, sehingga dapat membantu memahami pola data serta hubungan potensial antara variabel-variabel tersebut terhadap jumlah total peminjaman sepeda. Nah, yang pertama, itu pada dataset day, yaitu yang pertama itu histogram registered. Nah, pada histogram registered ini menunjukkan distribusi yang berkumpul pada angka 2.500 sampai 5.000, dengan puncak frekuensi pada rentang 3.000 sampai 4.000 penyewa. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyewaan sepeda berasal dari pengguna yang terdaftar atau registered. Bentuk distribusi ini mendekati normal, memperkuat bahwa pengguna terdaftar adalah kontributor utama terhadap total CNT. Yang kedua yaitu histogram kasual. Nah, distribusi kasual tampak condong ke kanan atau right split dengan sebagian besar nilai di bawah 1.500 penyewa. Ini berarti pengguna kasual lebih sedikit dan peminjaman oleh mereka tidak konsisten setiap hari. Puncak frekuensi ada di sekitar 0 sampai 1.000, mencerminkan tingginya ketergantungan pengguna kasual pada faktor eksternal seperti hari libur atau cuaca. Lalu ketiga, yaitu histogram temp. Nah, pada histogram tersebut terlihat bahwa distribusi nilai temp atau suhu aktual berada dalam rentang sekitar 0,2 hingga 0,8, dengan konsentrasi nilai yang cukup rata, dan puncaknya berada di sekitar 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar hari dalam dataset memiliki suhu yang nyaman bagi aktivitas luar ruangan seperti bersepeda. Kemudian nilai korelasi antara temp dan CNT yang berada di angka 0,63 juga memperkuat bahwa jumlah peminjaman sepeda cenderung meningkat saat suhu berada pada tingkat yang nyaman. Lalu yang keempat yaitu histogram attempt. Nah, pada histogram tersebut menunjukkan bahwa distribusi attempt tidak jauh berbeda dengan temp, karena keduanya memiliki korelasi tinggi. Nilai berkumpul di kisaran 0,3 hingga 0,6, yang menandakan bahwa mayoritas hari terasa nyaman untuk bersepeda. Hal ini memperkuat bahwa kenyamanan suhu memengaruhi jumlah peminjaman. Kemudian, pada dataset hour,
Untuk memperkuat analisis korelasi, nah ditampilkan histogram dari kolom-kolom yang memiliki korelasi cukup kuat terhadap CNT. Nah, histogram ini menunjukkan distribusi frekuensi nilai dari tiap kolom. Yang pertama itu histogram registered. Nah, histogram ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyewa terdaftar pada jumlah 0 sampai 300 per jam. Dengan lonjakan besar di jam-jam sibuk yang biasanya pagi dan sore di hari kerja. Kemudian korelasi tinggi dengan CNT menunjukkan bahwa register adalah kontributor utama terhadap total peminjaman. Lalu yang kedua yaitu histogram kasual. Nah, histogram distribusi penyewa kasual ini menunjukkan bahwa sebagian besar jam hanya memiliki sedikit peminjaman yaitu antara 0 hingga 50 sepeda. Hanya sebagian kecil waktu yang mencatat peminjaman tinggi, lebih dari 100, yang menunjukkan bahwa pengguna kasual cenderung tidak stabil dan sangat dipengaruhi oleh waktu serta kondisi eksternal seperti cuaca dan hari libur. Lalu yang kemudian histogram temp. Nah, pada histogram tersebut menunjukkan suhu aktual sebagian besar berada di kisaran 0,3 hingga 0,7 dalam skala normalisasi. Korelasi positif dengan CNT menunjukkan bahwa semakin hangat cuaca, semakin tinggi jumlah peminjaman sepeda. Keempat yaitu histogram attempt. Nah, pada histogram tersebut, bahwa distribusinya itu mirip dengan temp. Tetapi attempt mewakili persepsi kenyamanan suhu. Korelasi positifnya juga menunjukkan bahwa pengguna cenderung menyewa saat suhu terasa nyaman. Kemudian masuk ke analisis visual. Perintahnya yaitu tampilkan visualisasikan tiap kolom-kolom dengan korelasi yang cukup kuat tersebut dalam masing-masing box plot dan ceritakan apa arti atau makna dari masing-masing box plot tersebut. Yang pertama itu pada dataset day. Nah, berdasarkan heat map, korelasi dari dataset day, kolom-kolom yang memiliki hubungan yang cukup kuat dengan CNT adalah registered, yaitu sebesar 0,95, kasual sebesar 0,67, TMP sebesar 0,63, dan attempt sebesar 0,63 juga. Untuk memahami lebih lanjut distribusi dan persebaran nilai dari masing-masing kolom tersebut, digunakan visualisasi dalam bentuk box plot. Pada dataset day, yang pertama yaitu box plot registered. Nah, box plot tersebut menunjukkan bahwa mayoritas jumlah penyewa terdaftar per hari berada pada rentang sekitar 2.500 hingga 5.000, dengan sedikit outlier di atas 6.000. Distribusi ini cukup simetris dan padat, menunjukkan bahwa pengguna terdaftar menyewa sepeda secara konsisten dalam jumlah besar dan menjadi komponen utama dari total CNT. Lalu kemudian yang kedua, box plot kasual. Box plot kasual ini memperlihatkan distribusinya lebih menyebar dengan nilai maksimum hingga sekitar 3.500, namun banyak nilai terkonsentrasi di bawah 1.000. Tampak cukup banyak outlier di sisi kanan menunjukkan adanya hari-hari tertentu seperti akhir pekan atau libur, di mana penyewaan oleh penggunaan kasual melonjak tinggi. Yang ketiga yaitu box plot temp. Nah, box plot temp ini menunjukkan bahwa nilai suhu aktual per hari dalam bentuk ternormalisasi sebagian besar berada di kisaran 0,3 hingga 0,7, dengan nilai median mendekati 0,5. Tidak terdapat outlier yang mencolok sehingga bisa disimpulkan bahwa suhu harian dalam dataset cenderung stabil dan berada pada rentang yang nyaman. Pola ini mendukung aktivitas luar ruang seperti bersepeda dan sesuai dengan korelasi positif temp terhadap CNT. Lalu yang keempat yaitu box plot attempt. Nah, distribusi attempt ini sangat mirip dengan temp karena keduanya berkorelasi tinggi. Nilainya berkisar antara 0,3 hingga 0,6, yang menandakan bahwa suhu yang dirasakan pengguna sepeda juga cenderung nyaman dan stabil. Kemudian pada dataset hour, nah berdasarkan heat map, korelasi dari dataset hour, kolom-kolom yang memiliki korelasi kuat terhadap CNT atau jumlah total peminjaman sepeda dalam per jam adalah registered sebesar 0,97, kasual 0,69, temp 0,40, dan attempt 0,40. Nah, untuk mengetahui sebaran nilai dari masing-masing kolom ditampilkan box plot berikut.
Yang pertama yaitu box plot registered. Nah, distribusi registered ini menunjukkan bahwa sebagian besar peminjaman oleh pengguna terdaftar terjadi pada rentang 0 sampai 200 sepeda per jam dengan beberapa outlier tinggi hingga 886. Pola ini mencerminkan jam-jam sibuk di hari kerja seperti pagi dan sore di mana pengguna terdaftar menyewa sepeda dalam jumlah besar. Lalu yang kedua yaitu box plot casual. Nah, box plot casual menunjukkan distribusi yang sangat tri-squared dengan banyak nilai di bawah 100 dan outlier hingga lebih dari 350. Ini mencerminkan bahwa pengguna kasual lebih sering menyewa sepeda dalam jumlah kecil namun mengalami lonjakan besar di akhir pekan atau waktu-waktu khusus seperti siang hari. Yang ketiga yaitu box plot temp. Nah, distribusi suhu aktual berada di rentang sekitar 0,2 hingga 0,8 tanpa banyak outlier. Ini menunjukkan bahwa suhu per jam cenderung stabil dan mayoritas berada pada kisaran yang nyaman untuk aktivitas luar ruang. Lalu yang keempat yaitu box plot attempt. Nah, box plot attempt ini memperlihatkan sebaran nilai yang hampir identik dengan temp, karena keduanya sangat berkorelasi. Ini memperkuat bahwa kenyamanan suhu juga berperan dalam keputusan menyewa sepeda meskipun variasinya tidak sebesar faktor pengguna. Baiklah, untuk kesimpulan, pada pola peminjaman sepeda, itu menunjukkan bahwa pengguna terdaftar atau register menjadi penyewa paling dominan setiap harinya, terutama di hari kerja dan jam sibuk seperti pagi dan sore. Sementara itu, pengguna kasual lebih banyak menyewa saat akhir pekan atau hari libur dan jumlahnya lebih bervariasi. Kemudian pada pengaruh musim dan cuaca, terlihat pada dari suhu, temp, dan attempt yang punya hubungan cukup kuat dengan jumlah peminjaman atau CNT. Artinya orang lebih sering menyewa sepeda saat cuaca nyaman, tapi kelembapan, dan kecepatan angin atau wind speed juga tidak terlalu berpengaruh. Kemudian pengaruh waktu. Pengaruh waktu juga penting. Dari data per jam dan per hari, terlihat bahwa waktu-waktu tertentu seperti jam sibuk dan akhir pekan punya tren peminjaman yang lebih tinggi. Ini bisa dilihat dari kolom HR, weekday, dan working day. Lalu yang keempat yaitu analisis korelasi dan visualisasi. Ini menunjukkan bahwa kolom register paling berkaitan dengan CNT disusul oleh kasual, lalu temp, dan attempt. Hasil ini juga diperkuat lewat grafik histogram dan box plot yang menggambarkan sebaran data dan pola penggunaan sepeda. Nah, secara umum bisa disimpulkan bahwa jenis pengguna, terdaftar atau kasual, dan suhu adalah dua faktor utama yang mempengaruhi jumlah peminjaman sepeda. Faktor lain seperti waktu dan kondisi cuaca tertentu juga berperan, tapi tidak sebesar dua faktor tadi. Hal ini bisa jadi bahan pertimbangan bagi pengelola layanan sepeda untuk membuat strategi operasional dan promosi yang lebih tepat sasaran. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.